Hai teman-teman semua yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, nggak nyangka ya, dalam waktu kurang dari sebulan lagi, kita akan masuk bulan puasa Ramadan. Dan tentunya buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, psikosomatik, apalagi psikosomatik lambung, biasanya itu sangat khawatir kalau misalnya mereka mengalami gangguan lambung akibat dari puasanya. Karena selama ini mungkin mereka banyak yang makan itu pun harus sampai 5 kali sehari. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan sedikit saran dan juga pengalaman klinis saya selama lebih dari 12 tahun menangani kasus-kasus gangguan kecemasan dan juga yang berkaitan dengan lambung. Namun tentunya saran ini perlu juga dikonfirmasi oleh Bapak Ibu ke dokter yang merawat Bapak Ibu saat ini. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu berkaitan dengan gangguan lambung, Bapak Ibu boleh berkonsultasi juga ke dokter gastroenterologi atau penyakit dalam yang Bapak saat ini sedang kunjungi. Jadi jangan sampai mentah-mentah apa yang saya berikan ini sebagai informasi semuanya diambil ya oleh Bapak Ibu ya. Nah, begini, saya ingin menjelaskan bahwa ternyata kalau kita puasa, ya puasa di bulan Ramadan itu, saya melihat banyak sekali kasus-kasus gangguan kecemasan dan gangguan yang berkaitan dengan lambung itu menjadi menurun. Ya, mengapa demikian? Karena pada banyak kasus kita berharap bahwa ternyata sebenarnya problem yang berkaitan dengan lambungnya sendiri itu tidak terlalu dominan, tetapi cemasnya yang lebih dominan. Nah, di saat bulan puasa kita melatih diri, melatih mental kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang ya, menahan nafsu kita. Itu akhirnya otak kita, amigdala kita itu menjadi lebih tenang. Dan setelah menjadi lebih tenang otak kita, maka pikiran dan perasaan kita akan menjadi lebih baik. Kemudian juga perilaku, pikiran, dan perasaan kita juga akan menjadi lebih tenang. Nah, ini yang akhirnya membantu penyembuhan dari penyakit psikosomatik dan gangguan kecemasan. Lalu, kalau misalnya pertanyaannya begini, teman-teman mungkin bertanya, tapi dok, saya ini kan pernah didiagnosis gastritis atau ada radang lambung. Ini kalau misalnya puasa bagaimana ya dok? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mengalami gastritis ya, teman-teman juga mengalami suatu penyakit radang lambung, maka biasanya mereka dokter penyakit dalam atau dokter gastroenterologi itu memberikan obat ya yang buat melapisi lambung dan mengurangi asam lambung yang berlebihan. Nah, obatnya itu bisa golongan sukralfat ya, seperti yang warnanya merah muda itu, pink itu, atau yang melapisi lambung ya, seperti rebemipid ataupun misalnya obat-obatan golongan PPI gitu ya, diberikan. Dan biasanya sih dalam waktu kurang dari 2 minggu sudah ada perbaikan. Nah, lalu kalau demikian, bagaimana proses selanjutnya? Apakah saya itu boleh puasa, dok? Sebenarnya kalau memang asam lambungnya tidak terlalu tinggi dan Bapak Ibu tidak masalah puasa selama ini juga, tidak masalah. Karena kan lambungnya sudah baik, gastritisnya sudah bagus ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ini hanya, ya dalam tanda kutip ya, menderita namanya dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu apa sih dok? Kalau dispepsia fungsional itu, kalau gejala-gejalanya tuh kan memang nggak enak di daerah lambung ya, terus nggak nyaman di kondisinya. Dan berada pada kondisi tersebut membuat si pasien merasa kan nggak nyaman banget sih, perutnya nggak enak. Tapi pas di endoskopi, kalau Bapak udah melakukan endoskopi, nggak ada apa-apa. Karena kan tidak semua juga kasus di endoskopi ya. Kalau yang berat atau mungkin yang bolak-balik terus, ada kekhawatiran nanti takut kenapa-napa, mungkin baru di endoskopi. Kalau enggak ya nggak perlu di endoskopi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya yang dispepsia fungsional gitu, malah membuat pola makannya teratur supaya nggak terus-terusan makan banyak.
nanti asam lambungnya di 2 hari itu biasanya akan lebih reda. Makanya kalau kita puasa hari pertama, hari kedua kan berasanya masih lemes, masih nggak enak, karena tubuh masih beradaptasi kan. Tapi hari ketiga atau hari keempat selanjutnya udah biasa gitu. Ya, apalagi kalau misalnya orangnya memang tahan nggak minum. Kalau yang repot malah yang minumnya kan. Kalau makannya mungkin udah nggak terlalu. Karena ketika perut kita lapar, tidak ada energi, bukan berarti kita lemes, tapi nanti cadangan energi kita dari otot maupun dari timbunan lemak di perut tuh yang banyak itu dikeluarkan gitu ya untuk mencapai suatu proses keseimbangan kembali sehingga nggak terlalu jadi lemes kayak gitu. Nah, saya sih melihat ya, ini mungkin dari pengalaman klinis saja ya, Bapak Ibu, boleh percaya, boleh enggak juga, ya tentu harus berkonsultasi sama dokternya sendiri. Banyak di antara kita yang ketika puasa, menjalani puasa, bahkan puasa Nabi Daud juga yang dijalankan oleh teman-teman Muslim, itu membantu penyembuhan dari gangguan lambungnya, terutama yang gangguan lambung psikosomatik ya, atau dispepsia fungsional. Jadi Bapak Ibu malah disarankan untuk puasa supaya menjaga. Karena seringkali ini kita memang makanannya yang menjadi problem. Dan belakangan ini, dalam penelitian-penelitian yang terakhir, dikatakan bahwa makanan ini menjadi salah satu sumber dari problem yang berkaitan dengan lambung, tetapi juga bisa langsung menuju ke saraf pusat, ke otak kita. Itulah mengapa kita tidak disarankan makan makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan tepung. Karena itu tidak baik untuk proses di dalam tubuh kita, menyebabkan peradangan, dan juga ternyata bisa menyebabkan masalah di gangguan kecemasan kita. Saya sudah pernah memberikan video ya kepada Bapak Ibu, salah satunya dari rujukan John Hopkins Medicine di websitenya yang resmi. Ada salah satu dokter yang berbicara tentang bagaimana kondisi otak itu dipengaruhi oleh lambung. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mungkin mengira bahwa gangguan lambung itu dipengaruhi oleh otak yang cemas, yang stres gitu ya. Tapi ini sebaliknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata gangguan lambung itu bisa juga mengarahkan kepada stres kita. Nah, makanya bulan puasa Ramadan adalah salah satu hal yang baik untuk membantu diri kita menyadari pikiran dan perasaan kita agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan harapan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua mulai bisa bersiap diri dari sekarang, boleh latihan ya, puasa Senin Kamis mungkin ya, atau yang mau bayar utang puasa kemarin juga mulai bisa melakukannya, supaya pada saat nanti bulan Ramadan, diawali sekitar tanggal 13-an, 14-an April, bulan depan, kita sudah makin siap. Ya, tentunya kalau masalah yang berkaitan dengan psikosomatik, cemas, anxiety itu nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kalau lagi makan obat dok, tidak masalah. Kalau makan obatnya 2 kali pagi sore kan tidak apa, makannya sahur, pas saat sahur dan pas saat berbuka. Makan siang bisa digeser ke pagi atau ke sore harinya ya kalau makan obatnya siang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya. Dan saya sangat bersyukur sekali kalau ada puasa karena pasien-pasien saya jadi lebih bagus ya, jadi lebih sepi prakteknya. Jadi ya bagus kan kalau praktek sepi itu berarti pasiennya lumayan banyak yang membaik. Itu yang saya inginkan masalahnya. Ya bukan ngarepin pasien datang malah ya, walaupun memang sehari-hari juga berhadapan dengan kasus-kasus ini terus setiap harinya. Oke Bapak Ibu, sip ya, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa membantu diri kita sendiri untuk menjalani situasi ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.